pemerintah Kabupaten Bekasi menandatangani Perjanjian Kerjasama atau PKS tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah bersama Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid pada Rabu 15 Oktober 2025 dan diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia. Langkah tersebut menjadi upaya strategis memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui integrasi sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel. Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut yang dianggap mampu memberikan ruang kolaborasi lebih luas antara pemerintah daerah dan pusat. Dirinya menjelaskan kerjasama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pajak daerah dan meningkatkan efisiensi pendapatan melalui sistem berbagi data perpajakan. Lebih lanjut, Wakil Bupati Bekasi menuturkan, mekanisme optimalisasi dilakukan melalui pembagian kewenangan pemungutan antara pajak pusat daerah. Menurutnya, sistem ini tidak akan menimbulkan pajak berganda karena telah diatur proporsinya secara adil. Meningkat gitu ya, jadi tadi kalau saya bicara dengan orang pusat, Pak, sebelah saya, jadi nanti ini kita jalan berbarengan, tapi tidak ada pajak yang ganda. Jadi kalau kita itu misalnya di satu restoran kita 10%, itu pendapatan kita untuk daerah. Tapi kalau untuk pusat adalah badannya. Kalau badannya PPh-nya berarti diambil di akhir per tahun. Itu aja perbedaannya. Tapi kita bisa berjalan beriringan karena kalau kata orang pusat tadi, karena selama ini dia baru sekarang, Pak, ternyata harus bergandengan dengan pemerintahan daerah untuk terkait pemungutan pajak. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan menambahkan, kerjasama ini membuka peluang besar dalam menggali potensi pajak baru di sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal karena banyak potensi di luar sistem yang kini mulai disentuh. Ia menambahkan target peningkatan PAD tahun depan akan dilakukan berbasis data. Hal ini dilakukan agar kebijakan pajak lebih terukur dan akurat berdasarkan potensi real di lapangan. Potensi ini kan kita bisa gali dengan dua cara, ada ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau ekstensifikasi kita mencari wajib-wajib pajak yang belum tergali, belum terdaftar. Dan kami sekarang juga sedang membentuk yang namanya Satgas sesuai dengan RMPP dan juga Satgas untuk penertiban maupun pendataannya. Adapun kalau intensifikasi kaitan dengan tarif-tarifnya kita evaluasi apakah bisa ditingkatkan atau tidak setelah melalui kajian-kajian tentunya. Ini diharapkan ke depan di 2026 ini pendapatan daerah akan lebih meningkat lagi dari yang tahun 2025 terutama dari ekstensifikasi. Dari Cikarang Pusat, Andi Imanuddin, Newsroom Diskominfo Santik, Kabupaten Bekasi, melaporkan.